Lo bayangin aja, pemerintah baru berdiri sehari udah langsung disambut sama ribuan orang ngamuk di jalan. Itu tandanya rakyat udah bener-bener sampai titik jenuh. Mereka nggak percaya lagi sama janji-janji politik, apalagi setelah drama jatuhnya Perdana Menteri François Bayrou gara-gara kalah mosi nggak percaya di parlemen. Buat rakyat, pergantian PM itu nggak ada artinya kalau kebijakan tetap nyiksa mereka. Jadi ketika Macron nunjuk Sébastien Lecornu jadi PM baru, rakyat kayak bilang, ya elah ini mah cuma ganti pemain, tapi aturan mainnya masih sama aja. Lo tahu nggak men, demo besar ini punya nama yang gokil banget, yaitu Blok Constitut atau kalau diterjemahin jadi Block Everything. Dan ini bukan sekadar slogan, tapi bener-bener jadi strategi perlawanan. Anak muda di Prancis, mahasiswa, buruh, sampai kelompok aktivis, semuanya kompak bikin gerakan ini lewat media sosial dan aplikasi chat terenkripsi. Jadi polisi sama intel pemerintah tuh kayak ketinggalan langkah, karena semua pergerakan massa udah diatur rapih lewat grup-grup rahasia. Yang lebih gila lagi, mereka bener-bener ngejalanin makna block everything. Transportasi umum lumpuh, jalanan ditutup pakai barikade, stasiun kereta diblokade, bahkan ada yang sampai ngeganggu bandara. Lo bayangin, sebuah negara modern kayak Prancis bisa lumpuh total gara-gara warganya kompak bilang cukup udah. Dan ini nunjukin kalau demo mereka bukan sekadar unjuk rasa damai doang, tapi udah berubah jadi bentuk perlawanan rakyat terhadap sistem yang dianggap nyiksa. Kenapa rakyat bisa ngamuk segila itu? Jawabannya simple men, duit. Pemerintah baru ngelempar rencana penghematan alias austerity yang nilainya gila-gilaan. Sekitar 43 sampai 44 miliar euro buat anggaran tahun 2026. Buat politisi, angka segitu mungkin kelihatan keren karena dianggap bisa nutup defisit negara yang udah kelewat parah. Tapi buat rakyat biasa, itu artinya pemotongan tunjangan, hilangnya 2 hari libur nasional, dan makin sedikit fasilitas publik yang bisa mereka nikmatin. Lo tau sendiri, rakyat Prancis itu udah biasa hidup dengan standar tertentu. Liburan, fasilitas kesehatan, tunjangan sosial, semua dianggap hak yang nggak bisa diganggu-gugat. Begitu hak-hak itu disentuh, apalagi dihapus, mereka langsung naik pitam. Apalagi kondisi ekonomi juga lagi berat. Inflasi bikin harga-harga naik, biaya hidup makin nggak masuk akal, dan rakyat kecil yang paling kena imbasnya. Jadi demo ini bukan cuma soal kebijakan abstrak di atas kertas, tapi soal dapur rakyat yang benar-benar udah nggak bisa ngepul lagi. Kalau lo lihat lebih dalam, krisis ini sebenarnya udah meledak dari lama men. Utang publik Prancis udah lebih dari 100% GDP alias lebih gede dari duit yang mereka hasilin sebagai negara. Bunga utang aja udah jadi beban yang nyedot anggaran negara tiap tahun. Jadi pemerintah bingung mau nyari duit dari mana lagi. Solusi gampangnya ya dengan ngurangin belanja alias austerity tadi. Tapi problemnya cara mereka salah sasaran. Bukannya motong anggaran buat proyek-proyek elit atau fasilitas pajak potong, justru subsidi tunjangan sama layanan buat rakyat biasa. Ini kayak lu punya temen yang lagi bokek, tapi daripada berhenti foya-foya, dia malah ngurangin jatah makan keluarganya. Wajar banget kalau rakyat ngamuk. Karena buat mereka, ini bukan sekadar angka di Excel, tapi soal hidup mati sehari-hari. Nah, yang bikin Prancis tambah panas adalah kondisi politiknya yang emang udah retak. Setelah Bayrou tumbang, Macron buru-buru nunjuk Lecornu jadi PM baru, tapi posisinya rapuh banget karena dia cuma bisa pimpin pemerintahan minoritas. Artinya, dia nggak punya dukungan mayoritas yang solid di parlemen. Jadi kebijakannya rawan ditolak, apalagi kalau lawan politiknya kompak. Nah, rakyat makin ngeliat kalau pemerintahannya rapuh, mereka jadi makin pede buat ngegas di jalan. Bagi rakyat, ini momentum emas buat nunjukin kalau mereka nggak bisa dipermainkan lagi. Jadi demo kali ini bukan cuma protes kebijakan, tapi juga jadi cara rakyat buat nunjukin kalau mereka bisa ngegoyang struktur politik dari luar parlemen. Bro, lu jangan kira demo ini cuma sekadar ribut-ribut doang. Efeknya gede banget sampai bikin lumpuh kehidupan sehari-hari. Transportasi umum macet, toko-toko banyak yang tutup, sekolah-sekolah nggak bisa jalan normal, bahkan rumah sakit juga kena dampaknya karena akses logistik terganggu. Dan di balik semua itu ada rasa frustasi rakyat yang numpuk.
Lo bisa bayangin gimana susahnya orang tua yang harus antar anak sekolah, tapi jalan ditutup, atau pekerja yang kehilangan pendapatan gara-gara pabrik nggak bisa beroperasi. Semua ini bikin rakyat makin kompak karena mereka ngerasain dampak langsungnya. Ini kayak bom waktu yang meledak di depan mata, dan pemerintah bener-bener lagi kewalahan buat matiin apinya. Yang lebih serem lagi, demo ini bikin dunia internasional ikut waspada. Investor jadi ragu masuk ke Prancis karena ngelihat kondisi politiknya nggak stabil. Uni Eropa juga pusing karena Prancis itu salah satu pemain utama. Kalau Prancis goyang, otomatis stabilitas Eropa juga ke bawah. Belum lagi soal komitmen mereka buat ngurangin emisi karbon sama target iklim yang bisa jadi berantakan gara-gara pemerintah lebih fokus matiin api demo daripada mikirin kebijakan lingkungan. Jadi intinya, yang terjadi di jalanan Prancis hari ini, efeknya bisa nyebar sampai ke luar negeri. Ini bukan lagi masalah internal doang, tapi udah jadi isu global. Gua rasa yang menarik dari semua ini adalah bagaimana rakyat Prancis selalu punya tradisi turun ke jalan buat lawan pemerintah. Dari revolusi Prancis di abad ke-18 sampai gerakan Yellow Vest beberapa tahun lalu, semuanya nunjukin kalau rakyat sana emang nggak takut buat ngelawan. Dan sekarang sejarah itu kayak berulang lagi. Bedanya kali ini rakyat punya alat baru, media sosial dan teknologi komunikasi terenkripsi. Jadi demo mereka bisa lebih terorganisir, lebih cepat, dan lebih susah dipantau pemerintah. Ini kayak upgrade revolusi bro, versi 5G. Dan jujur aja, ini nunjukin kalau rakyat biasa sebenarnya punya kekuatan gede banget kalau mereka kompak dan berani lawan sistem. Tapi men, lu jangan mikir semua orang di Prancis setuju sama cara demo ini. Ada juga warga biasa yang kesel karena aktivitas mereka keganggu. Bayangin aja, lu kerja pagi-pagi pengen naik metro, ternyata ditutup sama massa. Atau lu punya toko kecil, pengen buka dagangan tapi pelanggan nggak ada yang datang karena jalanan ditutup polisi. Jadi demo ini emang bikin rakyat terbagi dua. Ada yang dukung total, karena ngerasa suara mereka cuman bisa didengar lewat tekanan jalanan. Ada juga yang mulai resah karena hidup mereka jadi berantakan. Tapi justru disitulah kelihatan gimana dalamnya krisis ini. Pemerintah nggak cuma gagal bikin kebijakan yang adil, tapi juga gagal bikin rakyatnya kompak. Ketika rakyat kebagi dua, itu tandanya kepercayaan udah benar-benar hancur. Dan percaya sama gua bro, kalau kepercayaan udah runtuh, sekuat apapun aparat, negara bisa goyang. Dan lo harus tahu juga, polisi di Prancis sekarang jadi salah satu aktor utama yang bikin situasi makin panas. Mereka nggak lagi sekadar jaga demo, tapi bener-bener kayak pasukan tempur di jalanan. Gas air mata, peluru karet, sampai water cannon dikeluarin buat bubarin massa. Tapi lo tahu sendiri, rakyat Prancis nggak gampang takut. Malah kadang mereka makin berani kalau digertak. Jadi bentrokan makin brutal, banyak yang luka-luka, ada juga yang ditangkep. Video-video bentrokan ini nyebar di TikTok, Instagram, sampai Twitter, bikin makin banyak orang kepancing buat turun ke jalan. Ini efek domino yang gila karena makin keras pemerintah ngegas, makin keras juga rakyat ngelawan. Lo bisa lihat kayak ada spiral kekerasan yang enggak gampang dihentikan. Nah, yang bikin menarik, demo ini juga nunjukin gimana peran anak muda Gen Z di Prancis jadi garda depan perlawanan. Mereka tuh generasi yang hidupnya udah penuh sama krisis. Mulai dari pandemi, krisis iklim, sampai sekarang krisis ekonomi. Jadi wajar banget kalau mereka nggak mau diem aja. Apalagi dengan kemampuan mereka mainin sosial media, mereka bisa bikin demo ini viral dan dapat simpati dari seluruh dunia. Lo bisa lihat tagar-tagar tentang Block One Stud rame banget sampai trending global. Jadi perlawanan ini bukan lagi lokal doang, tapi udah jadi tontonan dunia. Buat pemerintah Prancis, ini bikin mereka makin malu karena dunia ngelihat mereka gagal ngontrol rakyatnya sendiri. Gue juga kepikiran bro, demo ini tuh kayak cermin buat negara-negara lain, termasuk kita. Karena kalau dipikir, masalahnya mirip, pemerintah punya utang segunung, ekonomi makin berat, rakyat disuruh ikat pinggang, tapi elit politik tetap foya-foya. Lu lihat aja gaya hidup pejabat, jam tangan mewah, mobil dinas, jalan-jalan ke luar negeri.
Kontras banget sama rakyat yang harus mikirin duit buat makan besok. Jadi yang terjadi di Prancis bisa banget jadi alarm buat negara-negara lain. Jangan sampai lo bikin rakyat lo sendiri jadi lawan. Karena sekali rakyat bersatu, aparat dan politikus nggak ada artinya. Terus yang nggak kalah penting, demo ini juga bikin posisi Emmanuel Macron makin goyang. Dia kan udah sering dikritik sebagai presiden yang arogan dan jauh dari rakyat. Sekarang dengan jatuhnya PM Bayrou dan masuknya Le Cornu, rakyat makin yakin kalau Macron sebenarnya cuman muter-muterin masalah tanpa solusi. Jadi bisa aja demo ini berkembang jadi tuntutan buat turunin Macron langsung. Kalau itu kejadian bro, Eropa bisa bener-bener kejeblos ke krisis politik gede. Karena Prancis tuh salah satu pilar utama Uni Eropa. Kalau pilar itu roboh, lu bisa bayangin gimana gemetarnya Eropa. Lu tahu nggak, demo ini udah ada yang nyebut sebagai mini revolusi. Karena mereka nggak cuma sekadar nuntut perubahan kebijakan, tapi juga mempertanyakan sistem politiknya secara keseluruhan. Banyak yang bilang sistem demokrasi di Prancis sekarang udah dikuasai elit, rakyat nggak punya suara lagi kecuali lewat jalanan. Jadi rakyat turun dengan satu pesan, kalau parlemen udah nggak bisa wakilin kami, maka jalanan yang bakal jadi parlemen baru. Ini serem sih kalau lo pikir, karena kalau terus-terusan kayak gini, bisa aja rakyat bener-bener bikin sistem alternatif di luar negara resmi. Dan itu artinya negara bisa kehilangan legitimasinya. Yang lebih jauh lagi, dampak demo ini nyebar ke sektor ekonomi global. Investor takut naruh duit di Prancis, pasar saham turun, nilai euro goyang. Bayangin demo yang awalnya cuma soal tunjangan sosial bisa bikin guncangan sampai ke bank-bank besar dunia. Dan kalau krisis ekonomi Eropa makin parah, itu bisa efek domino ke negara lain juga, termasuk Asia. Jadi intinya, apa yang terjadi di jalanan Paris bisa banget lo rasain dampaknya di dompet lo sendiri. Tapi di balik semua kericuhan ini, ada pelajaran gede yang bisa kita ambil. Rakyat Prancis nunjukin kalau suara rakyat nggak bisa diremehin. Mereka rela korbankan kenyamanan, hadapi gas air mata, sampai resiko ditangkap polisi demi ngejaga hak-hak mereka. Itu bukti kalau demokrasi sejati bukan cuma soal nyoblos 5 tahun sekali, tapi soal turun tangan langsung kalau negara udah melenceng. Dan menurut gua, ini keren banget meski kaotik, karena nunjukin rakyat masih punya taring. Lo tahu nggak bro, banyak analis bilang demo di Prancis kali ini bakal lebih panjang umurnya ketimbang demo-demo sebelumnya. Kenapa? Karena tuntutannya bukan cuma soal satu undang-undang atau satu kebijakan doang, tapi udah nyentuh ke akar masalah, ketidakadilan ekonomi. Ini beda banget sama demo soal pensiun yang pernah bikin jalanan panas beberapa tahun lalu. Kali ini rakyat nggak mau lagi cuma dapat kompromi kecil, mereka pengen ada perubahan total. Dan yang bikin serem, pemerintah kayak nggak punya jawaban selain bilang, sabar, kita lagi hemat. Padahal buat rakyat, kata hemat itu sama aja kayak bilang, lu siap-siap susah, tapi gua pejabat tetap hidup enak. Jadi jurang antara rakyat sama elit makin lebar. Itu yang bikin demo ini kayaknya nggak bakal gampang reda. Dan lo jangan lupa, sejarah Prancis tuh syarat banget sama cerita rakyat ngegulingin penguasa. Dari Raja Louis ke-6 sampai presiden-presiden modern, semuanya pernah ngerasain gimana kerasnya rakyat Prancis kalau udah muak. Jadi buat Macron dan Le Cornu, mereka harusnya udah baca buku sejarah negaranya sendiri. Jangan ngeremehin rakyat. Karena sekali rakyat bilang, cukup, biasanya itu bener-bener titik balik. Apalagi sekarang eranya digital, satu video bentrokan aja bisa nyebar ke jutaan orang dalam hitungan menit. Jadi energi kemarahan rakyat kayak bensin yang terus dituangin ke api. Semakin lama makin gede, makin liar, makin susah dikontrol. Yang bikin lucu, pemerintah coba kasih statement diplomatis kayak kami dengar suara rakyat atau kami akusi. Tapi di lapangan, polisi tetap brutal, aparat tetap gaspol, dan kebijakan austerity masih jalan terus. Itu nunjukin gap gede antara omongan politikus sama realita rakyat. Dan bro, rakyat Prancis tuh udah pinter banget baca kebohongan politisi. Jadi bukannya adem,
Malah makin panas. Mereka tahu kalau omongan manis pejabat cuma strategi buat redam demo sementara, bukan solusi nyata. Itu kenapa mereka bilang, oke, kalau lu nggak serius, kita block everything lebih gede lagi. Sekarang coba lu bayangin, gimana kalau demo ini terus jalan berbulan-bulan? Ekonomi lumpuh, pemerintah nggak bisa kerja, parlemen sibuk ribut, dunia internasional nggak percaya lagi sama stabilitas Perancis. Itu sama aja kayak negara gede dengan sejarah panjang bisa ambruk pelan-pelan karena salah kelola. Dan ini bisa jadi contoh nyata buat negara lain kalau kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial nggak pernah bisa ditutupi pakai janji-janji politik doang. Cepet atau lambat, rakyat pasti bangkit. Gua rasa satu hal penting yang bisa kita tarik dari demo di Prancis adalah solidaritas rakyat. Mereka nggak peduli lu mahasiswa, buruh, guru, atau pekerja transportasi, semuanya nyatu di jalan. Itu yang bikin demo mereka kuat. Karena kalau rakyat masih sibuk mikirin ego masing-masing, demo gampang dipecah. Tapi kalau rakyat kompak, aparat sekalipun bisa kewalahan. Dan solidaritas kayak gini sebenarnya yang ditakutin penguasa di mana-mana. Makanya mereka sering pakai strategi adu domba biar rakyat pecah. Tapi di Prancis rakyat kayak udah kebal, mereka tahu musuh sebenarnya bukan sesama rakyat, tapi sistem yang nyiksa mereka. Bro, kalau kita tarik lebih luas, sebenarnya ini nunjukin krisis global juga. Hampir semua negara sekarang lagi pusing sama utang, defisit, dan biaya hidup yang makin gila. Jadi yang terjadi di Prancis bisa aja jadi gelombang inspirasi buat negara lain. Bisa jadi rakyat di negara lain juga mulai mikir, kalau rakyat Prancis bisa lawan, kenapa kita diam aja? Jadi jangan kaget kalau beberapa bulan ke depan lo denger berita demo gede di tempat lain dengan pola mirip, blokade transportasi, bentrok dengan polisi, sampai bikin pemerintah lumpuh. Ini efek domino dari dunia yang makin nggak adil. Oke men, sekarang gua mau tarik ke kesimpulan. Intinya, demo di Prancis bukan sekadar cerita lokal yang bisa kita anggap angin lalu. Ini sinyal kalau dunia lagi masuk fase baru, di mana rakyat nggak segan lagi ngelawan penguasa yang nggak peka sama penderitaan mereka. Pemerintah Prancis boleh aja coba matiin api dengan represi atau kompromi kecil, tapi kalau nggak ada perubahan struktural, api itu bakal terus nyala. Dan kalau lu pikir lebih jauh, demo ini nunjukin satu hal, kekuatan rakyat itu nyata bro, bukan teori, bukan dongeng. Kalau rakyat kompak, sistem sebesar apapun bisa diguncang. Call to action gue buat lu semua, jangan cuma menjadi penonton. Kita boleh tinggal di negara lain, tapi kita bisa belajar dari mereka. Jangan tunggu sampai kita benar-benar disudutkan baru berani bersuara. Demokrasi sejati itu bukan cuma soal nyoblos, tapi soal berani ngejaga hak kita setiap hari. Jadi mulai dari hal kecil. Kritis, jangan gampang percaya janji manis, dan jangan takut buat ngomong. Karena sekali suara rakyat dibungkam, yang rugi bukan cuma lo, tapi generasi setelah lo juga. Dan bro, kalau lo pikir ini cuma soal mogok kerja doang, lo salah besar. Di balik semua teriakan, api, dan bentrokan itu, ada rasa ketidakpercayaan rakyat Prancis terhadap sistem politik mereka sendiri. Banyak yang bilang pemerintahnya udah jauh banget dari rakyat, lebih mikirin elit politik, perusahaan besar, sama agenda Uni Eropa ketimbang suara orang biasa. Lo bisa bayangin, negara yang selalu pamer diri sebagai pusat demokrasi, sekarang justru jadi contoh nyata betapa rapuhnya hubungan antara rakyat sama penguasa. Media internasional rame memberitakan ada yang simpati ke rakyat, ada juga yang bilang ini sekadar bentuk anarkisme. Tapi kalau lo tanya gua, ini cerminan dari ledakan frustrasi yang udah ditahan terlalu lama. Kalau lo lihat ke lapangan, yang turun demo itu bukan cuma kalangan buruh atau pekerja doang. Ada mahasiswa, guru, bahkan pensiunan yang ngerasa hidup makin susah. Harga-harga naik, listrik makin mahal, ongkos transport udah gila-gilaan, sementara gaji nggak naik-naik. Lu bayangin di Prancis yang katanya negara maju, orang-orang harus milih antara bayar listrik atau beli makanan. Itu udah nunjukin betapa parahnya krisis sosial ekonomi di sana. Dan yang bikin makin panas, pemerintah dianggap cuek. Presiden cuman kasih janji manis doang, tapi di lapangan rakyat tetap dihajar gas air mata sama water cannon. Ironi banget kan?
Negara yang jadi kiblat demokrasi malah ngadepin rakyatnya sendiri kayak musuh. Jadi eskalasi bentroknya makin gila. Polisi di Prancis udah kayak pasukan perang lengkap dengan tameng, pentungan, gas air mata, sampai peluru karet. Sementara rakyat juga nggak mau kalah, mereka bikin barikade dari tong sampah, kursi, bahkan mobil yang ditumbangin di jalan. Bikin barikade dari tong sampah, kursi, bahkan mobil yang ditumbangin di jalan. Ada juga yang bawa flare, kembang api, dilemparin ke arah aparat. Gua lihat di beberapa rekaman, suasana udah kayak film distopia, jalan gelap, api di mana-mana, teriakan massa bercampur dengan suara sirene. Dan yang lebih serem, demo ini udah nyebar ke banyak kota, bukan cuma di Paris. Itu artinya kemarahan rakyat udah merata, bukan kasus lokal. Dunia internasional juga mulai melirik, bro. Media-media besar kayak BBC, Al Jazeera, sampai CNN langsung sorot demo ini. Ada yang bilang Prancis lagi uji nyali antara mempertahankan wajah demokrasi atau nunjukin sisi otoriternya. Bahkan beberapa negara tetangga di Eropa juga nyindir, katanya Prancis jangan kebanyakan sok jadi guru demokrasi dunia kalau di rumah sendiri gagal ngurus rakyatnya. Jadi jelas banget demo ini udah jadi perhatian global dan makin bikin citra Prancis di mata dunia goyah. Jadi kalau ditarik kesimpulan demo gede-gedean di Prancis ini sebenarnya cerminan dari 3 hal penting. Rakyat udah muak sama kebijakan penghematan yang bikin hidup makin susah. Pemerintah lagi rapuh banget karena nggak punya mayoritas kuat di parlemen. Dan dunia luar jadi saksi gimana negara yang selalu bangga dengan demokrasi ternyata lagi limbung dihantam gelombang protes. Ironinya, Prancis yang dulu jadi simbol revolusi rakyat sekarang lagi ada di titik di mana rakyatnya sendiri harus turun ke jalan buat ngingetin elit politik. Lo bisa mainin angka, lo bisa bikin aturan, tapi kalau rakyat udah kehilangan sabar, jalananlah yang bakal ngomong lebih keras daripada kursi parlemen. Kalau lo lihat apa yang lagi kejadian di Prancis, itu sebenarnya jadi pengingat buat kita semua. Jangan pernah ngeremehin suara rakyat. Pemerintah bisa punya strategi, elit bisa bikin kebijakan, tapi ujung-ujungnya rakyat yang ngerasain sakitnya. Dan kalau rakyat udah kompak turun ke jalan, itu artinya ada yang bener-bener salah di atas. Makanya gue pengen ngajak lo semua yang nonton video ini buat mikir, apa hal yang paling sering bikin lo ngerasa nggak adil sama kebijakan pemerintah di negara lo sendiri? Tulis di kolom komentar karena siapa tahu pengalaman lo juga dirasain orang lain. Jangan lupa juga buat like biar makin banyak yang kebuka pikirannya, share biar temen lo nggak ketinggalan, dan subscribe channel ini karena gua bakal terus bahas isu-isu panas dunia yang kadang nggak dikupas media mainstream. Jadi lo siap nggak kalau besok giliran rakyat di negara lo yang turun ke jalan?